Sambutan berikutnya, sambutan Wakil Ketua MPR RI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid MA. Kepada beliau kami persilahkan. Hanupis sajengan, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum wa liyabluwana ayyukum wa ayyuna ahsana amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, hadaratul mukarramin wal mukarramat, para guru-guru kita semuanya, para kiai, para ustadz, para terutama sahibul bait dan sahibul hajah, pimpinan daripada Persatuan Alumni 212, Ustadz Kiai Haji Slamet Ma'arif beserta seluruh pimpinan daripada PA 212 dan juga ustadz sekalian di Majlis Syuro di PA 212, para ustadz sekalian yang diundang dalam acara yang sangat spesifik pada malam hari ini. Ada juga ternyata bersama kita selain para ustadz, para kiai, para pimpinan ormas, ada juga bersama kita Bapak Lius Sungkarisma yang beberapa kali hadir dalam acara PA 212 maupun juga acara-acara keumatan. Termasuk kemarin beliau menyampaikan orasinya di depan Kedutaan Amerika Serikat membela bangsa Palestina, dan beliau nyatakan bahwa urusan Palestina ini ada urusan bangsa Indonesia keseluruhannya dan Indonesia utang budi kepada Palestina. Terima kasih Pak Lius Sungkarisma. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tentu bersyukur pada Allah SWT dan menyampaikan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada PA 212, Ustadz Slamet Ma'arif dan sahabat-sahabat semuanya yang telah mengundang kita semuanya untuk bersilaturahim, menyegarkan kembali semangat dan kebersamaan kita dalam bingkai 212, dan bingkai yang kemudian sekarang ini diundangkan dalam judul besar, yaitu silaturahim halal bil halal atau halal bi halal PA 212. Tadi Ustadz Muhyiddin Junaidi jazakallahu khairan, sahabat saya sejak di kantor dulu, saya menyertai beliau waktu satu kelas dengan beliau di kantor dulu. Beliau sudah menyampaikan luar biasa visi yang sangat mengglobal, karena memang beliau juga adalah Ketua MUI bidang hubungan luar negeri, dan juga di Muhammadiyah juga Ketua PP Muhammadiyah bidang hubungan luar negeri. Jadi memang wawasan beliau sangat mengglobal dan jazakumullah khairan, itu amat sangat kita perlukan. Saya akan mencoba melihat dari sisi yang lain. Kebetulan MPR RI itu ya Indonesia gitu ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan terutama sekali adalah karena tema yang disampaikan oleh Ustadz Slamet Ma'arif yang kita karenanya hadir pada malam hari ini. Acara kita adalah acara yang memang ungkapannya bahasa Arab, yaitu halal bil halal. Tetapi saya cuma sebentar di Medina, hanya 13 tahun saja. Saya nggak pernah dengar tuh syekh saya, ustaz saya maupun jemaah di Masjid Nabawi ngomong halal bi halal gitu. Kalau halal ya ada, tapi halal bi halal ya itulah khas Indonesia. Tema ini diambil dengan istilah halal bi halal. Menurut saya mempunyai makna yang sangat luar biasa ya, karena juga nanti dikaitkan dengan Indonesia yang aman dan damai. Yaitu bagaimana kita menyegarkan kembali ingatan sejarah kita semuanya akan kontribusi dan peran serta umat Islam untuk Indonesia yang luar biasa ini. Salah satu di antaranya adalah terminologi halal bil halal. Kalau kita baca dalam beragam literatur yang ada, kan ini ternyata istilah yang tidak muncul begitu saja. Ada sababul wurud dan sababun nuzulnya yang luar biasa. Waktu itu Bung Karno sangat khawatir dengan kondisi bangsa Indonesia, karena ada beragam tantangan yang begitu mengkhawatirkan kalau bisa menghadirkan pecah belah di antara bangsa Indonesia. Ada pemberontakan PKI Madiun, ada juga DTI di Jawa Barat, sementara Belanda melakukan agresi. Ini tentu mengkhawatirkan bagaimana masa depan Indonesia. Sebenarnya beliau
menyampaikan kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah bagaimana solusinya agar umat Islam, agar pimpinan bangsa ini bisa bertemu, bisa menghadirkan sebuah semangat untuk kemudian bisa melanjutkan Indonesia merdeka kita mengatasi beragam tantangan-tantangan yang ada. Itu peristiwa pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948. Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan akhirnya menyampaikan sebuah ungkapan dalam kerangka untuk karena kalau hanya ungkapannya silaturahim atau silaturahmi kata Bung Karno tidak terlalu menarik, itu sudah terlalu terbiasa. Tapi cobalah kita ambil sebuah pendekatan yang lain, yang baru dan karenanya menarik untuk bisa dihadiri oleh para tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh bangsa. Dan itu memerlukan sebuah kondisi di mana kita saling berkomunikasi, saling mengungkapkan untuk kemudian saling memberi, saling menerima, meminta maaf, memberi maaf, supaya kita kemudian sudah plong, sehingga kita bersama-sama bisa melanjutkan kehidupan kita sebagai bangsa di negeri yang merdeka dari beragam tantangan-tantangan yang ada itu. Karenanya Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan satu ungkapan tolabul halal bitorikil halal, dan kemudian disingkat menjadi halal bil halal. Jadilah itu menjadi halal bil halal. Bertemulah para tokoh pada bulan Syawal dan kemudian mereka bisa dengan nyaman saling berkomunikasi, saling mengungkapkan sehingga beragam sikat itu terhilangkan dan jadilah mereka adalah umat yang satu, bangsa yang satu mengalahkan tantangan-tantangan zaman yang ada pada masa itu. Jadi halal bihalal adalah sebuah ungkapan yang sangat historik dan sekaligus memberi sebuah landasan yang sangat kokoh kuat bagaimana peran umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia yang begitu luar biasa, amat sangat diakui, sangat diterima, dan bahkan kemudian menjadi tradisi yang khas spesifik Indonesia, dilanjutkan terus-menerus sepanjang waktu. Dan apa yang terjadi dalam konteks halal bihalal adalah sesungguhnya kelanjutan daripada apa yang sudah dilakukan oleh para ulama dan para habaib. Kita tahu bahwa pada peringatan 17 Agustusan itu pasti ada dinyanyikan dua lagu. Satu lagu yang bernuansa himne, syukur, dan satu lagu yang bernuansa mars, yaitu Hari Merdeka. Lagu syukur itu diciptakan oleh seorang Habib, tapi populernya disebut H. Mutahar. Beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Al-Mutahar adalah seperti Segaf, Al-Jufri, dan lain sebagainya, itu adalah marga ataupun nama keluarga untuk para habaib. Beliau Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar, sekalipun hanya disebut populernya sebagai H. Mutahar, ternyata beliau dengan firasatnya sudah mempersiapkan Indonesia akan merdeka pada tahun 45. Karenanya pada Januari tahun 45, beliau menciptakan himne syukur. Dari yakinku teguh hati, ikhlasku penuh karena karuniamu. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, dan seterusnya. Indonesia merdeka sudah beliau rasakan kehadirannya. Dan karenanya beliau persiapkan umat untuk bisa menerima Indonesia merdeka itu dengan sebuah lagu yang sangat menyentuh dengan syukur. Dan Indonesia memang merdeka. Ketika Indonesia diperingati kemerdekaannya untuk kali pertama tahun 46, Agustus tahun 46, beliau menciptakan lagu yang menyemangati agar kita menghidupi Indonesia dengan penuh semangat dari syukur menjadi penuh semangat karena tantangannya begitu dahsyat. Sehingga Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihadnya pada 22 Oktober tahun 45. Sehingga Ki Bagus Hadikusumo mengeluarkan amanat jihadnya pada tanggal 28 Mei tahun 1946. Kondisi itu karena memang Belanda tidak menginginkan Indonesia merdeka. Mereka menyerang kembali, ingin menghancurkan Indonesia. Para ulama kita dari NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah nanti akan juga membuat namanya Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, melaksanakan resolusi jihad, fatwa jihad mempertahankan Indonesia merdeka. Dan di Jogja, di PB Muhammadiyah waktu itu, Ketua PB Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo mengeluarkan yang disebut dengan amanat jihad. Jadi kalau di NU resolusi jihad, fatwa jihad, di Muhammadiyah namanya amanat jihad tanggal 28 Mei tahun 1946. Untuk apa? Untuk mempertahankan Indonesia merdeka, umat Islam berada di garda terdepan, yang di belakang menyiapkan logistik untuk mempertahankan Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda maupun penjajahan yang lainnya.
Nah, pada menjelang itu kan tadi melekat 28 Mei ya. Nah, menjelang Agustus tahun 46, satu tahun kemerdekaan Indonesia, pada waktu memperingati 1 tahun Indonesia merdeka itu, lagi-lagi Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar menciptakan lagu yang menyemangati kita semuanya menerima Indonesia merdeka ini dan mengisi Indonesia merdeka dengan lagu Hari Merdeka. Ini Hari Merdeka, lagu yang luar biasa, sangat heroik, yang kadang-kadang sahabat-sahabat kita dari Madura menyanyikannya dengan agak guyonan. Mereka nyebutnya begini, 16 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita ya, orang mengatakan, lu kan bukan 16 Agustus, Cong, tanggal 17, enggak, 16 Agustus. 16 Agustus tahun 40, 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita, besoknya 17 Agustus juga, sama kan. Jadi, ini Habib menciptakan 2 lagu yang begitu spesial ya, begitu spesifik ya. Dengan lagu syukur itu agar kita menerima kehadiran Indonesia merdeka dengan syukur, dan itu dihayati karena himne. Dan ketika kita harus mempertahankan Indonesia merdeka, beliau buatkan sebuah lagu Mars yang begitu sangat mengelorkan. 17 Agustus tahun 45 dan seterusnya. Itu diciptakan oleh seorang Habib. Habib yang menjadi kepercayaannya Bung Karno, karena nanti ketika Belanda melakukan agresi militer dan kemudian semua pejabat ditangkap, Bung Karno ditangkap, Bung Hatta ditangkap, Sultan Syahrir ditangkap, Bung Karno harus menyelamatkan bendera merah putih supaya tidak dihancurkan oleh Belanda. Siapa yang dipercaya beliau? Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Itulah kepercayaan Bung Karno untuk menyelamatkan bendera merah putih. Dan Al-Habib ini bisa menyelamatkannya dengan cara yang luar biasa, sangat cerdas. Jadi beliau bertemu dengan Bung Karno dan kemudian bendera itu beliau urai. Karena waktu itu kan masih dijahit pakai tangan ya. Diurai dan kemudian dipisahkan yang merah dan yang putih, kemudian digulung, kemudian ditaruh di kaos kaki beliau, dimasukkan sehingga tidak diketahui oleh Belanda, dan selamatlah bendera pusaka merah putih. Seorang Habib menyelamatkan bendera merah putih, seorang Habib menyemangati menerima Indonesia merdeka ini, dan seorang Habib menyiapkan agar kita menerima Indonesia merdeka ini dengan syukur. Itulah perjalanan berbangsa kita. Wawasan kebangsaan ini penting untuk disegarkan kembali karena belakangan agak kacau. Ya, karena ada yang kemudian tidak lagi memahami Pancasila dengan baik dan benar, kemanusiaan adil dan beradab tidak dipahami dengan baik dan benar. Demikian juga alinea pertama dan alinea keempat Undang-Undang Dasar tidak dipahami dengan benar, sehingga dengan gampang dia mengatakan bahwa Palestina dan Israel itu bukan urusan kita. Itu tentu wawasan kebangsaan yang sangat-sangat bermasalah. Tapi juga kadang-kadang umat wawasan kebangsaannya juga lupa gitu. Sehingga mengira bahwa Indonesia ini tidak terhubung dengan umat, tidak terhubung dengan kiai, tidak terhubung dengan para habaib, tidak terhubung dengan NU, tidak terhubung dengan Muhammadiyah, tidak terhubung dengan Masyumi, NKRI, itu adalah produk daripada perjuangan Masyumi. Sehingga kemudian menghadirkan kondisi di mana saya sebutnya sebagai ada Islamophobia, seperti tadi itu, yang mengatakan Palestina bukan urusan kita. Tapi ada juga yang menjadi Indonesia phobia, memusuhi negerinya sendiri. Ya, padahal tadi begitu luar biasa peran daripada para ulama kita, para habaib kita, NU, Muhammadiyah, Masyumi untuk kemudian menyiapkan hadirnya Indonesia ini. Sehingga dengan demikian maka hadirnya PA 212 menurut saya adalah sebuah kelanjutan, karena kita masih ingat betul ya. Selain tadi yang diingatkan bagaimana ajengan kita ya Haji Nonop Hanafi, bukan Nonop Hanafi, Nonop Hanafi, karena beliau orang Sunda gitu ya. Karena kalau Pak nanti jadi fitnah gitu ya. Bagaimana beliau memimpin luar biasa sebuah long march gitu ya, sebagaimana dulu dilakukan oleh para pahlawan bangsa gitu ya, dari Ciamis sampai ke Jakarta. Tapi kita masih ingat betul bagaimana 212 pada tahun 2016 itu 2016 menghadirkan kondisi yang luar biasa. Itulah damai dalam jumlah yang sangat besar, bukan hanya jumlah sangat besar dari sisi jumlah orangnya, yang itu saja sudah luar biasa, itu sudah memecahkan seluruh rekor yang ada. Tapi juga kelompok masyarakat yang ada di sana. Bayangkan baru kali ini ada demo sebesar itu dihadiri langsung oleh Presiden, oleh Wapres, oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Menko Polhukam, oleh Menteri Agama,
Saya tahu itu karena saya ada di panggung bersama dengan Kiai Nonop Hanafi, bersama dengan Kiai Salman Mare, bersama dengan Habib Rizik Syihab, bersama dengan para tokoh-tokoh yang lain. Saya lihat bagaimana, dari panggung saya lihat bagaimana Presiden Jokowi dengan Pak JK, dengan Pak Wiranto, dengan tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan yang lain berjalan dari istana menuju ke Monas. Nah, terlihat dari panggung. Bagaimana kemudian masa yang sangat besar itu tidak menghadirkan hal yang mengkhawatirkan, justru menghadirkan hal yang membanggakan. Bagaimana kemudian nuansa demokrasi, nuansa ukhuwah, nuansa kebersamaan itu hadir demikian sangat luar biasa. Umat Islam memberikan kembali peran sertanya untuk menghadirkan harapan akan Indonesia yang hebat dan akan Indonesia yang baik. Saya kira inilah yang kita peringati pada malam hari ini. Silaturahim kita adalah menyambung ukhuwah di antara kita semuanya, ukhuwah sejarah yang tadi dilakukan oleh para habaib, para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari Masyumi. Kemudian silaturahim dengan bagaimana kemudian dihadirkannya 212 yang begitu luar biasa. Dan saya pernah sampaikan langsung pada Pak Jokowi pada waktu di Istana Negara, rapat antara pimpinan MPR dengan Presiden ketika membicarakan tentang 212. Saya sampaikan Pak Presiden, saya yakin itu adalah kali pertama Pak Presiden hadir dalam demo yang sangat besar. Dan kali pertama saya ingin Pak Presiden demo dengan meneriakkan takbir Allahu Akbar, ya kan? Dan ternyata semuanya kan aman dan damai Pak Presiden. Tidak ada satupun yang mengkhawatirkan, bahkan rumput pun tidak ada satupun yang kemudian ternodai. Bandingkan dengan 412. Setelah itu ada kan 412 dibuat itu di Jalan Tamrin. Hanya berapa yang hadir? Ratusan. Tapi merusak taman, merusak undang-undang karena itu melanggar undang-undang. Tapi 212 tidak. Jadi inilah satu kontribusi yang saya yakin penting untuk selalu disegarkan. Bahwa kehadiran umat Islam dalam konteks Indonesia, fitrahnya adalah memang memberi solusi. Fitrahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Hussein Al-Mutahhar, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asrullah, Ki Bagus Hadi Kusumo, Muhammad Natsir, termasuk juga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sendiri kan beliau pada waktu itu tidak mau ditangkap ya, dan kemudian beliau lebih memilih untuk bergerilya, dan kemudian beliau selalu selamat, tidak bisa ditangkap oleh Belanda. Beliau adalah bapaknya TNI. Ketika ditanya oleh ajudan beliau Suparjo Rustam, Panglima, apa yang menjadi rahasia sehingga Panglima dan kita selalu bisa selamat, tidak bisa ditangkap oleh Belanda dan mata-matanya? Apa kata Jenderal Sudirman? Menampilkan beliau sebagai seorang jenderal yang sangat santri, karena beliau juga adalah murid daripada Haji Subhi dari Parakan. Tokoh Muhammadiyah ini beliau mengatakan, ada 3 mengapa beliau selalu selamat. Pertama, karena beliau selalu gantung wudhu, kata orang Jawa, selalu dalam posisi suci wudhu. Dan kalau demikian memang adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kalau dicintai oleh Allah, pastilah Allah akan menjaganya. Yang kedua kata beliau, karena saya selalu sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu artinya adalah afdalul a'mali as-sholatu ala waktiha. Kalau seseorang selalu mencari yang afdal, pastilah Allah juga akan menghadirkan yang afdal. Yang ketiga kata beliau, karena saya selalu ikhlas dalam berjuang. Karena kalau ikhlas itu adalah ihsan, maka kaidahnya adalah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Luar biasa, dan kemudian jadilah TNI yang sekarang menjaga Indonesia agar tetap dalam keamanan dan keselamatannya. Inilah Indonesia kita, dan saya yakin dengan judul hal bihal pada sore malam hari ini, kita diingatkan juga untuk kemudian kembali pada fitrah kita, dalam relasi kita dengan negara kita, relasi kita dengan sejarah para ulama kita, dengan para habaib kita, dengan Jenderal Sudirman dan tokoh-tokoh yang lain, sehingga kita bisa menatap ke depan beragam tantangan dan peluang yang ada. Tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Junaidi kita yang demikian luar biasa. Ada masalah terkait dengan Palestina, ada masalah terkait dengan COVID-19, ada juga masalah terkait dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, banyak tantangan. Tapi kalau kita kemudian dengan semangat tadi bersama-sama, negara ID kita, ada tantangan di Papua di sana dengan teroris yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai teroris, KKB, OPM dan lain sebagainya itu. Maka kalau kemudian kebersamaan itu bisa kita hadirkan, umat akan selamat dan diselamatkan, bisa dan kemudian bisa berkontribusi untuk selamat dan menyelamatkan Indonesia sebagaimana fitrahnya umat Islam di Indonesia yang sedemikian luar biasa itu. Saya kira demikian Bapak dan Ustaz sekalian yang saya hormati. Mohon maaf bila ada takdir fa inna dzikratan fal mu'minin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.